Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan berjumpa lagi di channel Belajar Matstat yang mengulas terkait matematika, statistika, dan penerapannya. Fungsi produksi mencerminkan jumlah keluaran atau output beberapa produk tertentu dari produsen yang dihasilkan dari setiap unit masukan atau input. Input di sini bisa meliputi faktor produksi seperti tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan sebagainya. Kita juga memahami berdasarkan video sebelumnya bahwa produk marginal merupakan suatu ukuran yang menggambarkan produk yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi. Kondisi ini dapat kita contohkan ketika seorang produsen meningkatkan salah satu faktor masukan produksi berupa tenaga kerja untuk meningkatkan hasil produksi, atau di sini seorang produsen meningkatkan salah satu faktor masukan dari faktor masukan produksi berupa mesin untuk meningkatkan dan efisiensi hasil produksi. Produksi optimum dari barang tertentu akan tercapai pada jumlah tertentu pada masing-masing faktor masukan produksi. Nah, contoh tersebut kita hanya sebatas menganalisis fungsi produksinya hanya dengan satu macam faktor produksi. Nah, sekarang bagaimana faktor produksi untuk 2, 3 atau lebih? Bagaimana kombinasi beberapa macam faktor masukan produksi untuk memberikan produksi yang optimum? Pertama-tama kita pahami dulu konsep dari produk marginal yang bisa kita pahami sebagai produk tambahan yang dihasilkan dari satu unit tambahan faktor produksi. Untuk faktor produksi di sini saya contohkan ada tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin, dan lain-lain. Produk marginal di sini akan kita pakai untuk mengetahui seberapa besar hasil dari produksi dengan penambahan salah satu faktor produksi. Misal ada penambahan tanah, bagaimana hasil dari produksinya. Ada juga penambahan modal, bagaimana hasil produksinya, dan sebagainya. Sementara itu, untuk produk marginal parsial, di sini bisa kita pahami sebagai produk tambahan yang dihasilkan dari berbagai macam unit tambahan faktor produksi. Sama seperti tadi, di sini saya contohkan ada tanah, modal, tenaga kerja, bahan baku, mesin, atau yang lainnya. Nah, bedanya untuk produk marginal parsial di sini kita akan memakai beberapa macam faktor produksi. Kemudian untuk menganalisis besar hasil dari produksinya. Di sini untuk poin kedua, jika jumlah keluaran yang dihasilkan atau hasil produksinya yang disimbolkan dengan P dan faktor masukan sebagai XI, di mana E itu bisa 1, 2, 3 dan seterusnya atau sebanyak N. XI bisa berupa tanah, modal, tenaga kerja, dan sebagainya. Sehingga di sini fungsi produksi dapat dinyatakan sebagai P besar atau F berupa fungsi dengan input sebagai X1, X2, X3, dan sampai Xn. Nah, untuk pengandaian di sini misal ada dua macam variabel atau faktor produksi untuk memproduksi suatu barang berupa faktor produksi K dan faktor produksi L. Sehingga fungsi produksi dapat dituliskan sebagai P besar sama dengan F berupa fungsi produksi dengan input K, faktor produksi K, dan faktor produksi L. Kemudian untuk produk marginal parsial dapat diperoleh dengan menurunkan fungsi produksi tadi terhadap masing-masing faktor produksi. Untuk produk marginal parsial dengan faktor produksi K, maka
kita akan menurunkan fungsi produksi terhadap K atau faktor produksi K. Sementara itu, untuk mencari produk marginal parsial dari faktor produksi L, maka kita akan menurunkan fungsi produksi terhadap faktor produksi L. Kemudian, untuk keseimbangan produksi bisa kita pahami sebagai tingkat kombinasi beberapa faktor masukan produksi yang dapat memberikan produksi yang optimum. Produksi optimum akan tercapai pada jumlah faktor masukan produksi tertentu. Akan tetapi, produksi optimum juga disesuaikan dengan kemampuan atau anggaran dari produsen. Sehingga dalam sesi ini, bagaimana keseimbangan produksi yang optimal berdasarkan anggaran yang dimiliki oleh produsen. Ada istilah isokos, yaitu suatu fungsi yang mencerminkan kemampuan produsen dalam membeli berbagai macam masukan berkenaan dengan harga masing-masing masukan dan jumlah dana yang dimiliki. Misal di sini jumlah dana yang dianggarkan untuk membeli masukan K dan L adalah sebesar M. Sementara itu untuk harga masukan K dan masukan L masing-masing disimbolkan dengan PK dan PL. Sehingga persamaan isokos atau persamaan anggarannya untuk mengetahui seberapa besar kemampuan produsen untuk membeli masukan tersebut dapat dituliskan sebagai berikut. M di sini melambangkan besarnya anggaran. Untuk K di sini mewakili jumlah faktor produksi K dengan PK sebagai harga dari jumlah masukan K. L meliputi jumlah faktor produksi dan PL mewakili harga masukan dari faktor produksi L. Kemudian di sini kita akan mencari keseimbangan produksi yang akan diperoleh dengan penambahan produksi untuk meningkatkan hasil produksi dengan batasan ada isokos atau kemampuan produsen dalam membeli berbagai macam masukan. Nah, dalam menyelesaikan masalah ini kita bisa menggunakan pengganda Lagrange di mana kita memaksimumkan produksi tetapi terkendala fungsi anggaran atau pendapatan dari produsen. Beberapa hal tentang pengganda Lagrange juga sudah dijelaskan dalam video sebelumnya. Untuk fungsi produksi yang tadi kita tuliskan sebagai P yang menjadi fungsi produksi dengan input faktor produksi K dan faktor produksi L yang dioptimalkan terhadap fungsi isokos atau kemampuan perusahaan, bisa juga fungsi pendapatan dari produsen itu yang dituliskan dengan M besar sama dengan K dikalikan dengan PK plus L dikalikan dengan PL menggunakan pengganda Lagrange, di mana fungsi Lagrange yang akan kita bangun dinyatakan sebagai berikut. Di sini fungsi Lagrange dinyatakan dengan F besar KL sama dengan yang dibangun dari fungsi produksi dijumlahkan dengan fungsi isokos yang dikalikan dengan lambda. Kemudian di sini tingkat kombinasi penggunaan yang maksimum dapat diperoleh dari turunan pertama dari fungsi Lagrange yang kita bangun tadi terhadap masing-masing variabel bebas. Untuk variabel bebasnya, berdasarkan pernyataan tadi, ada faktor produksi K dan faktor produksi L. Untuk mencari faktor produksi K yang sesuai, kita akan menurunkan fungsi Lagrange yang kita bangun tadi terhadap K. Di sini bisa kita tuliskan sebagai F besar tadi, atau fungsi Lagrange yang diturunkan terhadap K, atau bisa dituliskan sebagai dou F per dou K yang sama dengan 0. Dari sini setelah kita menurunkan fungsi Lagrange terhadap K yang sama dengan 0, nanti kita peroleh F kecil K yang telah kita turunkan atau fungsi produksi yang kita turunkan terhadap K dijumlahkan dengan lambda PK. PK itu hasil penurunan dari fungsi isokos berupa PK. Samanya ketika kita akan mencari berapa faktor produksi yang maksimum untuk K, untuk faktor produksi L juga
kita turunkan terhadap faktor produksi L untuk mencari faktor produksi yang maksimum untuk L. Di sini fungsi Lagrange kita turunkan terhadap L, atau bisa kita tuliskan sebagai dou F per dou L yang sama dengan 0, sehingga nanti kita peroleh fungsi produksi yang kita turunkan berupa FL, dan fungsi isokos jika kita turunkan terhadap L berupa PL yang dikalikan dengan lambda sama dengan 0. Sementara itu, ada produk marginal parsial yang bisa kita pahami sebagai seberapa besar perubahan dari produksi, jumlah produksinya berdasarkan penambahan dari faktor produksi. Untuk faktor produksi K bisa kita peroleh dengan menurunkan fungsi produksi terhadap K, atau di sini bisa dituliskan sebagai F kecil K, KL, atau MPK atau produk marginal dari faktor produksi K. Sama halnya untuk masukan dari faktor produksi L. Berdasarkan pernyataan di atas tadi, kita akan mencari berapa jumlah kombinasi yang sesuai untuk faktor produksi K dan faktor produksi L berdasarkan fungsi anggaran yang diketahui dengan batasan fungsi isokos atau fungsi anggaran. Bisa juga kita pahami sebagai kemampuan perusahaan untuk memenuhi faktor produksi tersebut dengan fungsi Lagrange yang telah diturunkan terhadap masing-masing faktor produksi yang sama dengan 0. Nah, dari sini kita akan mengubah hasil dari penurunan tadi terhadap masing-masing faktor produksi, sehingga di sini kita peroleh persamaan berikut. Ini adalah hasil dari penurunan fungsi Lagrange tadi terhadap faktor produksi K. Nah, dari persamaan ini akan kita ubah menjadi min lambda, atau bisa kita katakan sebagai pemindahan ruas, menjadi min lambda sama dengan FKKL per PK. Sama halnya untuk faktor produksi L yang tadi kita peroleh dari sini. Kita akan mengubah persamaan ini dengan memindah ruaskan beberapa fungsi ini ke ruas kanan menjadi min lambda sama dengan FL KL per PL. Nah, di sini kita peroleh ini sama-sama memperoleh hasil min lambda. Dari sini kita memperoleh hasil min lambda untuk masing-masing faktor produksi, sehingga di sini bisa kita tarik bahwa min lambda sama dengan FKKL per PK sama dengan FLKL per PL, atau bisa kita artikan sebagai MPK per PK sama dengan MPL per PL, atau produk marginal dari faktor produksi K dibagi dengan harga faktor produksi K sama dengan produk marginal dari faktor produksi L dibagi dengan harga dari faktor produksi L. Dari kedua macam persamaan ini atau formulasi ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa produksi optimum dengan kombinasi biaya terendah akan tercapai apabila hasil bagi produk marginal masing-masing masukan terhadap harganya adalah sama. Jadi di sini ketika masing-masing produk marginalnya baik dari faktor produksi K dan faktor produksi L jika dibagi dengan harganya masing-masing dari masing-masing faktor produksi, jika hasilnya sama di sini, maka di sini akan mencapai produksi optimum atau keseimbangan produksi. Saya lanjutkan ke contoh soal sebagai berikut. Fungsi produksi suatu barang yang dinyatakan dalam bentuk fungsi produksi P sama dengan 6K pangkat 2/3 dikalikan dengan L pangkat 1/3. Bentuklah fungsi produk marginal untuk masing-masing faktor produksi. Kemudian berapa produk marginal jika kita menggunakan 8 unit K dan 27 unit L. Nah, informasi yang kita punya yaitu fungsi produksi sebagai P sama dengan K pangkat 2/3 dikalikan dengan L pangkat 1/3.
Kemudian di sini bentuk produk marginal dari masing-masing faktor produksi, ada faktor produksi K dan faktor produksi L adalah sebagai berikut. Yang pertama ini yaitu produk marginal dari faktor produksi K yang kita peroleh dari do P per do K atau turunan dari fungsi produksi terhadap K. Kita peroleh yaitu 4K pangkat min sepertiga dikalikan dengan L pangkat sepertiga, atau bisa kita ubah menjadi 4L pangkat sepertiga dibagi dengan K pangkat sepertiga. Untuk produk marginal dari faktor produksi L dapat kita peroleh dengan menurunkan fungsi produksi terhadap L atau faktor produksi L. Yang kita peroleh yaitu hasilnya 2K pangkat 2 per 3 dikalikan dengan L pangkat min 2 per 3. Atau bisa kita ubah bentuk persamaan ini menjadi 2K pangkat 2 per 3 dibagi dengan L pangkat 2 per 3. Nah, bagaimana jika kita memasukkan K sama dengan atau faktor produksi K sama dengan 8 dan faktor produksi L sebanyak 27. Di sini untuk produk marginal dari faktor produksi K, jika kita peroleh hasilnya tadi yaitu 4L pangkat sepertiga per K pangkat sepertiga, kemudian dimasukkan K sama dengan 8 dan L sama dengan 27, hasilnya adalah 6. Kemudian untuk produk marginal dari faktor produksi L dengan hasil tadi yaitu 2K pangkat 2 per 3 dibagi dengan L pangkat 2 per 3. Kemudian jika kita masukkan faktor produksi untuk K sama dengan 8 dan L sama dengan 27, hasilnya adalah 8 per 9. Dari sini bisa kita simpulkan bahwa dengan nilai MPK per PK yang tidak sama dengan MPL per PL, sehingga bisa kita nyatakan bahwa untuk K sama dengan 8 dan L sama dengan 27 tidak memberikan produksi yang optimum atau tidak terjadi keseimbangan produksi. Contoh yang lainnya dengan kasus yang berbeda yaitu seorang produsen mencadangkan Rp96 untuk membeli masukan K dan masukan L. Harga per unit masukan K adalah Rp4 dan masukan L adalah Rp3. Fungsi produksinya yang kita tahu yaitu P sama dengan 12 KL. Berapa unit masing-masing masukan yang seharusnya ia gunakan agar produksinya optimum, dan berapa unit keluaran yang dihasilkan dari kombinasi tersebut. Nah, dari sini bisa kita tahu atau kita punya informasi fungsi produksinya yaitu P sama dengan 12 KL, atau bisa kita tuliskan sebagai FKL sama dengan 12 KL. Sementara itu untuk fungsi anggarannya yaitu bentuk umumnya yang dinyatakan dengan M besar sama dengan K dikalikan dengan PK dijumlahkan dengan L dikalikan dengan PL. K ini faktor banyak unit dari masukan dari faktor produksi dari K, sementara L ini banyak masukan dari faktor produksi L. Sementara itu PK ini adalah biaya yang dikeluarkan atau harga yang dikeluarkan untuk memasukkan faktor produksi K. Kemudian PL di sini harga per unit masukan dari barang L. Sehingga di sini kita peroleh fungsi anggaran yaitu 96 sama dengan 4K plus 3L. Kemudian di sini kita akan membuat fungsi baru yaitu fungsi Lagrange yang kita bangun berdasarkan fungsi produksi dengan batasan fungsi anggaran. Untuk F besar KL di sini adalah fungsi Lagrange dengan fungsi produksinya yaitu 12 KL. Kemudian yang dijumlahkan dengan pengganda Lagrange yang dikalikan dengan fungsi anggaran yang kita peroleh yaitu 96 min 4K min 3L. Dengan penyederhanaan kita peroleh 12 KL plus 96 lambda dikurangi 4K lambda dikurangi 3L lambda. Untuk memperoleh fungsi yang optimum dari fungsi Lagrange tadi,
maka akan kita turunkan fungsi Lagrange tadi terhadap masing-masing faktor produksi. Ada faktor produksi K dan faktor produksi L yang sama dengan 0. Pertama-tama akan kita turunkan fungsi Lagrange tadi terhadap K yang diperoleh dengan do F per do K dengan hasil yaitu 12L min 4 lambda yang sama dengan 0. Kemudian dari sini bisa kita peroleh informasi lambda sama dengan 3L, di mana nanti lambda sama dengan 3L akan kita nyatakan ini sebagai persamaan 1. Sama halnya untuk faktor produksi L, maka fungsi Lagrange tadi akan kita turunkan terhadap L dengan hasil 12K min 3 lambda yang sama dengan 0, sehingga dari sini bisa kita peroleh informasi bahwa lambda sama dengan 4K, di mana lambda sama dengan 4K akan kita nyatakan ini sebagai persamaan 2. Berdasarkan persamaan 1 dan 2 itu tadi, maka akan kita kumpulkan bentuk lambda ini, yaitu lambda sama dengan 3L sama dengan 4K. Sehingga substitusi dari kondisi ini, yaitu lambda sama dengan 3L sama dengan 4K, akan kita masukkan ke fungsi isocos, atau di sini fungsi anggarannya, yaitu kita peroleh fungsi isocos atau fungsi anggaran yaitu 96 sama dengan 4K plus 3L. Nah, di sini karena 3L di sini sama dengan 4K, maka di sini bisa juga akan kita ganti dengan 4K, sehingga kita peroleh 96 sama dengan 8K dengan K sama dengan 12. Dari sini untuk K sama dengan 12 akan kita masukkan kembali ke fungsi isocos yang menjadi batasan dari keseimbangan produksi. Sehingga dari sini kita peroleh L sama dengan 16. Nah, tadi kita punya K sama dengan 12 dan L sama dengan 16. Kemudian dari situ akan kita masukkan ke fungsi produksi untuk mengetahui berapa produksi optimumnya. Dengan fungsi produksi yaitu P sama dengan 12 KL sama dengan 12 dikalikan dengan 12 yang berupa K dan 16 berupa L. Hasil akhirnya berupa 2304. Jadi di sini produksi optimum terletak pada 12 unit K dan 16 unit L dengan hasil produksi yaitu 2304 unit. Contoh soal selanjutnya dengan kasus yang sama dengan pertanyaan yang berbeda, yaitu buktikan bahwa untuk mencari tingkat produksi yang optimum berlaku ketentuan MPK per PK sama dengan MPL per PL, atau produk marginal dari faktor produksi K yang dibagi dengan harga masukan dari faktor produksi K sama dengan produksi marginal dari faktor produksi L yang dibagi dengan harga masukan dari faktor produksi L. Nah, di sini dari beberapa hal yang kita tahu tadi, dari soal sebelumnya kita tahu fungsi produksinya yaitu P sama dengan 12 KL. Kemudian fungsi produksi marginalnya dari masing-masing faktor produksi atau faktor masukannya, yaitu untuk faktor K kita peroleh produk marginalnya sama dengan do P per do K, atau turunan dari fungsi produksi yang kita turunkan terhadap K sama dengan 12L. Sementara itu untuk faktor masukan dari L kita peroleh do P per do L sama dengan 12K. Nah, sementara itu kita tahu tadi untuk optimum produksinya terletak pada K sama dengan 12 dan L sama dengan 16. Dengan harga dari masukan dari faktor K yaitu 4, untuk faktor L sama dengan 3. Nah, di sini untuk MPK per PK kita peroleh 12L per 4, untuk MPL per PL sama dengan
12K per 3. Tinggal kita masukkan K sama dengan 12 dan L sama dengan 16. Kita peroleh hasil akhirnya yaitu 12 dikalikan dengan 16 per 4 sama dengan 12 kalikan 12 dibagi dengan 3. Silakan nanti Anda buktikan sendiri apakah ini hasilnya sama. Demikian beberapa hal yang bisa saya sampaikan. Insya Allah kita akan berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.